Hari Minggu pancing ikan, tak lupa membeli umpan. Kepada hadirin sekalian, salam pembuka saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasana dengan NIM 2403113797. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu yaitu Dr. M. Rizal, M. Tambusai, MSI, MH yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga pada hari ini dapat menyampaikan materi mengenai tanah wilayah. Sebelum itu, marilah sama-sama kita menonton video ketika saya dan teman-teman melakukan studi pustaka di Perpustakaan Wilayah Sumen HS Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami sekarang ingin melakukan sebuah studi di perpustakaan wilayah. Sini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tanah ulayat, ada baiknya kita sama-sama mengetahui mengapa tanah itu sangat penting. Menurut Heri Nugroho, tanah mempunyai peran dan arti penting bagi kehidupan manusia, dan saya menyimpulkan bahwa tanah itu begitu penting karena tanah sebagai sumber kehidupan manusia. Kenapa? Ada 4 hal. Yang pertama, karena tanah sebagai tempat tinggal. Manusia membangun peradaban, bangun tempat tinggal, rumah untuk mereka berlindung. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Makanan yang dimakan sehari-hari itu berasal dari tanah. Bahkan padi atau nasi sebagai makanan pokok kita itu ditanam di tanah. Yang ketiga, sumber mata pencarian. Hasil dari tanaman-tanaman yang ditanam tadi dijual di pasar dan kemudian itulah sebagai sumber ekonomi bagi manusia. Yang keempat, sebagai makam. Meninggal pun bahkan manusia masih membutuhkan tanah untuk mereka dimakamkan. Bagi masyarakat adat sendiri, tanah itu merupakan tempat arwah para leluhur mereka. Dengan begitu mereka sangat menghormati keberadaan tanah. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa tanah berhubungan erat dengan manusia. Manusia di zaman purba hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah tempat, atau biasa kita sebut dengan nomaden. Mereka mencari tempat-tempat yang memiliki ketersediaan makanan. Ketika makanan di sana sudah habis, maka mereka berpindah ke tempat yang lainnya. Semuanya bergantung kepada tempat mana yang sedang musim berbuah. Jika di tempat A sudah habis musim berbuahnya, maka mereka akan pindah ke tempat B, lalu ke tempat C, dan ke tempat D, lalu kembali lagi ke tempat A jika sudah kembali bermusim buah. Tempat-tempat yang mereka datangi tersebut kemudian diberi tanda sehingga kelompok-kelompok lain dilarang untuk masuk. Dari sana timbullah hubungan religio-magis antara manusia dengan tanahnya, dan merasa bahwa mereka secara kelompok memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini disebut juga dengan hak pertuanan. Hak pertuanan oleh Van Vollenhoven disebut sebagai Berseking rights. Jika diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka itu adalah hak ulayat. Di dalam buku yang ditulis oleh Van Vollenhoven yang berjudul The Indonesier en zijn Grond, hak ini adalah suatu hukum yang sudah sangat tua dan dahulunya meliputi seluruh Indonesia, yaitu berupa hak atas tanah dari masyarakat hukum Indonesia. Hak ulayat atau hak pertuanan ini tidak dapat ditemukan di Burgerlijk Wetboek atau hukum perdata. Juga tidak dapat disamakan dengan Rechtvaardigheidschappij, semacam hak pertuanan yang ada di negara barat. Menurut Budi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu hukum adat
yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaannya. Masyarakat berhak untuk menggunakan tanah tersebut bebas, mau mengambil hasil tanah tersebut untuk dikonsumsi maupun dijual, dijadikan sebagai tempat tinggal, dan lainnya demi keberlangsungan hidup mereka atau demi kesejahteraan mereka. Dengan begitu, hak atas tanah ulayat ini merupakan hak atau milik bersama sehingga sangat dilarang untuk dijual. Ulayat juga bisa disebut sebagai tanah adat atau dalam berbagai daerah memiliki istilahnya masing-masing. Seperti di Ambon itu Patuanan, di Kalimantan Panyamperto, di Jawa Wewengkon, di Bali Prabumian, di Kalimantan Pawatasan, di Balang Mugandau Totabuan, di Sulawesi Selatan Limpo, di Buru Nuru, atau masyarakat Minangkabau menyebutnya ulayat, ada juga yang menyebut sebagai harato pusako. Disebutnya tanah ulayat tidak serta-merta hanya merupakan tanah, tapi juga meliputi tanah, air, hutan, dan juga binatang yang berada di wilayah tersebut, yang merupakan sumber mata pencarian atau sumber kehidupan masyarakat adat. Penguasaannya diatur oleh kepala suku atau datuk, dan pengelolaannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Sistem pengelolaan tanah ulayat seperti ini sudah ada sejak dulu dan diturunkan kepada anak cucu mereka secara turun-temurun, sehingga tanah ulayat ini memiliki status adat yang sangat kuat. Nah, dalam hukum Indonesia, eksistensi dari tanah ulayat ini sendiri diakui seperti dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan, dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Ini bermakna bahwa hukum Indonesia mengakui dan melindungi keberadaan tanah ulayat dan hak masyarakat adat. Berikut ada video cuplikan tambahan yang juga membahas mengenai tanah ulayat. Apa perbedaan tanah desa dan tanah ulayat? Tanah ulayat adalah tanah bersama milik masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. Tanah ini dimiliki kolektif oleh masyarakat adat dan diakui oleh negara dalam UU Agraria. Sederhananya, ini tanah yang dipakai dan dilindungi bersama oleh komunitas adat, yang diatur oleh pemimpin adat, dan tidak bisa dijual belikan. Untuk mengakui tanah ulayat, masyarakat hukum adat harus diakui terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Sedangkan tanah desa dikuasai pemerintah desa, disertifikatkan atas nama pemerintah desa, dan menjadi sumber pendapatan desa, misalnya dijadikan pasar atau pelelangan ikan. Singkatnya, hak ulayat memberi wewenang masyarakat adat untuk mengatur dan memanfaatkan tanah sesuai adat mereka. Sementara tanah desa dikelola pemerintah desa untuk kepentingan sosial dan ekonomi desa. Namun, jika tanah desa bisa dimiliki desa selamanya, tanah ulayat hanya diakui selama masyarakat adat tersebut masih ada. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian presentasi, semoga bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.